fitrah al-muslim. Mereka sangat senang. Nah, sampai ya mereka mengatakan tala al-badru alaina. Itu datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW diumpamakan oleh mereka sebagai badr, bulan purnama, wajah yang terang. Nah, Abdullah bin Salam yang sudah memiliki ilmu, nah, beliau mengatakan falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Maka salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nah, ya, Masya Allah, bertepatan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Hadisnya tentang salam, sampai masuk surga dengan salam. Nabi SAW katakan afshus salam, sebarkan salam, perbanyak mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika bertemu dengan teman-teman kita, ucapkan salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini dengan salam. Nah, itu ajaran Islam. Ajaran Nabi SAW menyebarkan kedamaian di muka bumi, bukan menyebarkan teror. Ya, afshus salam, assalamualaikum, doa, mendoakan. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikan makanan. Yang ketiga, silul arham, sambunglah tali silaturrahim, jangan diputus hubungan-hubungan dengan saudara. Kemudian juga sallu wan nasu niyam, salatlah ketika manusia tertidur. Di samping di luar kita memperbaiki diri ketika di hadapan manusia, maka juga dalam kehidupan pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita perbaiki. Salat malam, sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian lakukan berapa? 1, 2, 3, 4 perkara ini, kita akan masuk surga dengan selamat. Menyebarkan salam, memberi makan, menyambung tali silaturahim, salat malam, akan masuk surga dengan selamat. Di sini syahidnya yang dinukil oleh Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah taala tadi, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Nah, karena apa? Fitrah, kebenaran, ada cahaya padanya. Nah, baik. Qala, selanjutnya Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah taala melanjutkan muqaddimah ini. Wallahu azza wa jalla bihikmatihi yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan memberi hidayah
kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ma'qiyamil hujjati 'alal khalaik, bersama dengan ditegakkannya hujjah bagi seluruh makhluk, wa irsalir rusul, dan diutusnya para rasul, wa zuhuril haqq, yakni Allah menciptakan surga dan neraka, berjanji akan memenuhi. Maka di antara hambanya ada faminkum kafirun wa minkum mu'min, ada di antara kalian yang kafir, ada yang beriman. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Namun ya, kita harus meyakini bahwa itu semua dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Karena apa? Allah tegakkan hujjah di muka bumi ini. Allah sudah kirim para rasul. Allah Subhanahu wa taala berikan akal, Allah berikan fitrah. Tapi memang ada sebagian yang lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Ada makhluk-makhluk yang demikian, lebih senang kebutaan, lebih senang kesesatan, lebih senang kegelapan daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal wajib 'alal 'abdi ay yalzamal fitrah. Dan kewajiban seorang hamba adalah untuk selalu menempel pada fitrah, memperhatikan fitrahnya. Wa yahdharul asbab allati tasudduhu 'anil haqq. Dan dia harus menjauhi sebab-sebab yang menghalangi dia dari kebenaran, wa tasrifuhu anhu, dan menjauhkan darinya. Nah, wa idza ma sarafahu anhu sarifun 'ada ila al-haqqi wa lazimah. Kalau ada sesuatu yang menghalangi dia dari kebenaran, dia segera kembali kepada kebenaran tersebut. Nah, kalau ada godaan-godaan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada al-haq. Hadza min a'dhami ni'amillahi 'ala 'abdihi. Dan ini termasuk nikmat yang agung, paling agung dari Allah kepada hambanya. Ayyakunal 'abdu muhibban wa mu'athiran lil haqqi yatlubuhu wa yalzamuh. Ketika seorang hamba mencintai dan lebih menyukai kebenaran serta mencari dan memeganginya. Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah mengatakan, afdalu ni'amillahi 'alal 'abdi ay yutabbi'ahu 'alal 'adli wa hubbihi wa 'alal haqqi wa ithari. Nah, Ibn Hazm rahimahullahu taala mengatakan, nikmat Allah yang paling afdal kepada seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada dirinya tabiat untuk berlaku adil dan mencintainya, dan memiliki tabiat untuk selalu benar dan mengutamakannya. Ini nikmat yang paling agung ya, kata Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, fa innal kamalal insani madaruhu ala aslain. Kesempurnaan seorang anak manusia itu berputar pada dua landasan, dua porosnya, dua dasarnya, yaitu ma'rifatul haqqi minal batil, mengetahui kebenaran dari kebatilan, wa itharuhu alaihi. Nah, dan lebih mengutamakan kebenaran itu daripada kebatilan. Tahu dulu, punya wawasan, punya ilmu, kemudian bersikap. Nah, lebih mengutamakan, tidak hanya sekedar tahu. Nah, disitulah al-kamalul insani, kesempurnaan seorang manusia. Ibnu Qayyim melanjutkan, qala wa ma tafawata manazilul khalqi inda Allah ta'ala fid dunya wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilihi fi hadainil amrayn.
tidaklah terjadi perbedaan posisi kedudukan seorang hamba di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat, kecuali sesuai dengan kadar perbedaan mereka dalam dua hal ini. Nah, yang paling tahu tentang kebenaran dan terbukti lebih mengutamakannya, maka dia paling tinggi. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Nah, dia beriman dan berilmu, punya ilmu, wawasan, ma'rifah, dan beriman karena dia mendahulukan dan mengutamakan kebenaran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa huma alladhani athna Allah Subhanahu ala anbiya'ihi bihima. Dan dua perkara inilah yang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para nabi. Dalam surat Shad ayat 45 Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Dikatakan oleh Allah Ta'ala ulil aidi, yang punya tangan, wal absar dan mata. Maksudnya al-aidi kekuatan. Di sini ya, ulil aidi yang memiliki kekuatan fi tanfidhil haq, dalam mempraktekkan kebenaran. Wal absar al-basair fid din. Al-absar, pandangan di sini maksudnya adalah pandangan dalam agama. Jadi mengetahui kebenaran kemudian mengamalkannya. Oleh karena itulah ya, itulah sebab Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dipuji-puji, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah kemudian dari apa yang disampaikan oleh muqaddimah oleh Syekh Hamad ini, kemudian beliau akan mengarahkan kenapa beliau kemudian menulis buku As-Sawarif 'anil Haq, penghalang-penghalang dari kebenaran, yang memalingkan orang dari kebenaran. Wa min asbabi luzumil haqqi wa ma'rifatu ma yasuddu anhu. Termasuk sebab agar kita dapat menempel, mengamalkan kebenaran adalah kita mengetahui apa yang menghalangi darinya, mengetahui lawannya. Nah, maka beliau katakan fahadhi jumalun minas sawarif anil haqqi. Maka inilah beberapa kalimat. Nah, ya, beberapa kalimat menjadi beberapa halaman. Nah, beberapa kalimat tentang yang memalingkan dari kebenaran. Hariyun an ta'rifa fatajtanib, pantas bagimu untuk mengetahui sehingga kamu bisa menghindarinya. As'alullah azza wa jalla yaj'alana min alil haqqi wa du'atihi. Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti kebenaran dan berdakwah kepadanya. Wa ayyujannibana asbaba wa turuqad dhalali wal ghibaya, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semua dari sebab-sebab dan jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Beliau katakan wajima'u hadhihi sawarif yarji'u, inti daripada pemaling, ya, inti hal-hal yang akan memalingkan dari kebenaran itu kembali kepada tiga hal, yaitu yang pertama su'ul qasdi, niatan yang jelek, wal jahli, ya, wal jahli yang kedua kejahilan, wal zulmi dan ketiga kezaliman. Ya, inti atau poros, yang menyebabkan orang jauh dari kebenaran ini su'ul qasdi, yang pertama niatan yang jelek, yang kedua al jahlu,
jahil, kejahilan. Wadzulmu, dan kezaliman. Dari 3 ini nanti akan diuraikan oleh Syekh Ahmad menjadi 30 lebih. Nah, ya 32 kalau tidak salah. Nah, macam-macam hal yang akan memalingkan dari al-haq, dari kebenaran. Yang dari situ sudah kita yang diberitahu, intinya kalau begitu jangan memiliki niatan yang jelek. Nah, ya, jangan punya niatan yang jelek. Insya Allah terbimbing menuju kebenaran. Nah, kemudian angkat diri dari kejahilan, yang berarti harus thalabul ilmi, harus belajar. Kemudian jauhi kezaliman. Nah, maka selalu berkata dan berbuat yang adil. Insya Allah, nah, tidak akan terpalingkan, ya, terhalangi dari al-haq. Nah, taib. Itu muqaddimah dari Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman. Naam, hafizahullahu ta'ala. Nah, baik, kita mulai pada yang pertama, al-jahlu, hal yang memalingkan dari kebenaran. Al-jahlu, kejahilan. Nah, al-haqqu wadihun bayyin, kebenaran itu jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qamar ayat 17, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Allah mengatakan, sungguh telah kami permudah Al-Qur'an untuk diingat. Apakah ada yang mau ingat? Nah, fayassarallahu lafzahu litilawah wa ma'nahu lil fahmi. Al-Qur'an adalah kalamullah, Allah al-haq, maka Al-Qur'an juga al-haq, kebenaran. Al-Qur'an demikian, dimudahkan lafadznya untuk dibaca dan juga maknanya untuk difahami. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Nabi SAW juga mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. Walidzalika yarujul batil ala man la ilma indahu wala ma'rifah. Kebatilan itu akan laku pada orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya wawasan. Wala tina'alahu, dan tidak punya perhatian dengan nususul kitab was sunnah wa aqwalis sahaba wa tabi'in. Nah, kebatilan itu hanya akan berlaku pada orang yang tidak punya ilmu, tidak memperhatikan, tidak memberikan perhatian kepada nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah maupun perkataan para sahabat dan para tabi'in. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, innama ja'a khilafu man khalaf liqillati ma'rifatihim bima ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, adanya penyelisihan dari orang-orang yang menyelisih kebenaran, maksudnya menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah, adanya sikap pernyataan menyelisih dari orang-orang yang menyelisih karena apa? Liqillati ma'rifatihim, karena minimnya pengetahuan mereka bima ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, minimnya pengetahuan mereka dari apa kepada apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimnya pengetahuan mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, sangat jelas sekali kejahilan itu menjadi penghalang dari kebenaran. Ya, ini yang pertama, masih baru 3 paragraf, ya, masih banyak lagi penjelasannya dari Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullahu ta'ala. Tapi waktunya sudah mendekati buka puasa,
kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا أيها الإخوة، ما أجمل الحياة في أفياء القرآن الكريم. هناك تضمخ بعبيره قلبك، وتشنف بآياته سمعك، وترطب بعظيم آياته لسانك. لسور الفرقان، الشعراء، النمل، بصوت الأخ هاني بن عبد الرحيم الرفاعي، والتي سجلت من صلاة التراويح لعام 1412 للهجرة. نسأل الله أن ينفع بهذه التلاوة قارئها ومستمعها. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء